Tahu nggak sih, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada sebuah kekuatan besar yang menyatukan seluruh umat Islam dan membuat Belanda gentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aurelia Kesa Suri Ramadhani dari kelas 11-4. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas awal mula pembentukan MIAI. Apa sih MIAI itu? MIAI adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Pada masa pendudukan Belanda, MIAI berperan sebagai organisasi pergerakan umat Islam yang memperjuangkan kepentingan keagamaan dan sosial umat. MIAI menjadi tempat berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta menyatukan sikap umat Islam dalam menghadapi kebijakan kolonial. Karena pengaruhnya semakin besar, pemerintah Belanda mulai membatasi aktivitas MIAI, bahkan mencurigainya sebagai organisasi yang dapat membangkitkan semangat perlawanan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, berbagai organisasi mulai diaktifkan kembali untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya. Salah satu organisasi Islam yang kembali dihidupkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Pada tanggal 4 September 1942, pemerintahan pendudukan Jepang secara resmi mengizinkan MIAI untuk aktif kembali. Pengaktifan ini bertujuan agar umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi dan diarahkan untuk membantu kepentingan Jepang dalam perang. Namun, dalam perkembangannya, MIAI tidak hanya menjadi kepentingan Jepang, melainkan juga berkembang sebagai organisasi pergerakan Islam yang penting bagi umat Islam Indonesia. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, organisasi ini menjadi wadah silaturahmi, dialog, dan musyawarah bagi umat Islam dari berbagai latar belakang. MIAI membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, MIAI menjadi organisasi yang cukup diperhitungkan pada masa pendudukan Jepang. Semboyan MIAI yang terkenal adalah "Berperang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai". Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penjajahan dan tekanan dari kekuasaan asing. Dengan semangat persatuan tersebut, MIAI berupaya memperjuangkan kepentingan umat Islam secara kolektif dan terorganisasi. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kantor pusat MIAI yang semula berada di Surabaya kemudian dipindahkan ke Jakarta. Pemindahan ini menunjukkan semakin besarnya peran MIAI dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di pusat pemerintahan. Adapun tugas dan tujuan utama MIAI pada masa itu antara lain, yang pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. MIAI berusaha agar umat Islam tidak dipinggirkan, melainkan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan nasional. Yang kedua, mengharmonisasikan ajaran Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan modern. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, meskipun dalam praktiknya MIAI tetap berusaha menjaga kepentingan umat Islam Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, MIAI menyusun berbagai program yang bersifat sosial dan religius. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Secara khusus, MIAI merencanakan beberapa program penting, yang pertama, ada pembangunan Masjid Agung di Jakarta sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam. Yang kedua, ada mendirikan universitas yang bertujuan mencerdaskan umat Islam dan mencetak generasi terpelajar. Yang ketiga, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga pengelola dana umat untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, meskipun MIAI diaktifkan kembali pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini tetap memiliki peran besar dalam membangun persatuan, kesadaran, dan kekuatan umat Islam di Indonesia.
Keberadaan MIAI menjadi salah satu bukti bahwa umat Islam mampu berorganisasi dan berjuang demi kepentingan bangsa, bahkan di tengah keterbatasan dan tekanan penjajahan. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.